Data The State of Global Islamic Indicator Report 2020-2021, ekonomi syariah Indonesia naik ke peringkat 4 dunia. Ini melihat kinerja 7 sektor industri berbasis syariah di Indonesia. Pemerintah memang tengah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru serta untuk mencapai target Indonesia Pusat Produk Halal Dunia tahun 2024. Lalu, apa investasi yang bermanfaat bagi ekonomi umat pada 2021? Bagaimana memilih investasi syariah? Inilah tema Creative Money kali ini. Bersama saya, Eliza Hasan. Instrumen investasi syariah dapat menopang pemulihan ekonomi nasional dari pandemi COVID-19. Benarkah? Ya, kita akan bahas bersama Hari Prabowo, CEO dan co-founder Paytrend. Lalu ada Andi Hilmi Mutawakil, wirausaha muda syariah, serta Banjaran Surya Indrastomo, Kepala Peneliti Ekonomi Islam Digital Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami dalam Creative Money. Ya, ini mungkin pertanyaan untuk ketiganya ya. Ini bagaimana Anda tentunya melihat perkembangan investasi syariah di Indonesia? Saya mulai dari Pak Hari, silakan Pak Hari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pelaku ya, kebetulan perusahaan yang kami pimpin adalah bentuknya Imani, yang diklaim sebagai Imani Syariah pertama waktu itu ya. Sekarang daring aja berdua jadi sekarang. Nah, saya sih melihat atau kami melihat bahwa perkembangan investasi syariah di Indonesia di tahun 2020 ini justru di masa era new normal ini menunjukkan animo yang lebih baik dari masyarakat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, saya ingat sekali ada pembicaraan bahwa ada beberapa tahun ke belakang itu hampir setiap tahun ini hampir tidak bertumbuh. Ini kalau saya salah dikoreksi aja. Dan dari kacamata kita melihat yang tadi disampaikan, ya, baik itu dari user kita maupun dari secara umum kelihatannya, terutama terakhir-terakhir ini ya. Ini investasi syariah diminati nih, mulai diminati ya. Kita berharap tahun 2021 nanti ini lebih mencerahkan. Lalu bagaimana menurut Anda Pak Banjaran? Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya investasi syariah ini luar biasa ya tumbuhnya. Walaupun dari tren paling dekat 5 tahun ke belakang itu memang trennya positif. Dan terlebih lagi ini dilihat dari reksadana syariah, saham syariah, maupun sukuk itu sendiri. Terlebih lagi di tahun pandemi ini peningkatan juga terjadi secara signifikan di pasar sukuk reksadana saham syariah, dan itu memberikan indikasi bahwa ternyata di sini investasi syariah itu memiliki fundamental yang kuat karena dasarnya dari ekonomi syariah itu adalah berbasis fundamental yang kuat. Dan memang di sini beberapa bisnis juga pasti akan mengalami hantaman, itu mau tidak mau karena kan cyclical ini ada yang winners, ada yang losers. Dan memang di sini kalau mau menggarisbawahi untuk industri perjalanan seperti umroh dan haji itu mungkin bahasanya tiarap. Banyak dari perusahaan-perusahaan yang harus gulung tikar karena terjadi massive cancelling dan mereka harus melakukan refund dana. Tetapi di sisi lain memang ini juga memberikan keuntungan lebih kepada industri yang berbasis konsumsi, terutama konsumsi pangan ya. Jadi itu sebenarnya peluang untuk industri halal untuk tumbuh di sini seharusnya. Jadi momentum ini juga ternyata memberikan kelimpahan terhadap investasi syariah itu, terutama mungkin di sini industri halal untuk terus berkembang. Bagaimana dengan Mas Hilmi selaku pelaku? Industri investasi syariah masih sangat belum dikenal oleh masyarakat secara real di lapangan. Hanya di kota-kota tertentu yang masih baru di kota-kota tertentu yang betul-betul mengerti dan menerapkan konsep investasi bisnis berbasis syariah. Dan kami juga melihat khususnya daerah Indonesia Timur itu belum terlalu tersentuh. Kami para penggerak ekonomi syariah merasa tertantang untuk menghadirkan
Nah, salah satunya juga di platform bisnis kami, yaitu khususnya menghadapi situasi pandemi ini, banyak UKM yang kami lihat itu khususnya UKM yang sekarang marak itu street food, itu banyak yang kewalahan dalam hal finansial untuk memulai kembali di usaha kami merintis sebuah usaha aset manajemen. Aset manajemen ini terbagi dua, ada yang berdiri dalam bentuk PT, ada yang perorangan. Jadi kayak kami menghadirkan solusi bagaimana salah satunya itu gerobak untuk usaha. Nah, kita coba hadirkan dengan biaya cukup 500.000, UKM kita bisa kembali beroperasi. Oke, saya beralih ke Pak Hari. Pak Hari, ini kalau kita lihat tadi Anda mengatakan cukup optimis terkait dengan perkembangan investasi syariah di Indonesia. Tapi Anda melihat prospek investasi syariah di 2021 sendiri seperti apa, Pak, untuk trennya dan juga prospeknya? Ya, bukan jadi rahasia umum ini, sudah jadi rahasia umum sih ya. Bahwa kita lihat ada begitu perkembangan luar biasa di akhir-akhir ini. Ya, seperti contoh Breeze ya. Breeze ini juga memotori. Saya salah satu orang yang beli sahamnya Breeze. Agak kaget juga gitu ya melihat ini sampai naik yang begitu besar, dan tren ini ternyata memicu perkembangan yang lainnya. Jadi kita meyakini 2021 kelihatannya dari ulasan-ulasan sampai dengan pagi ini menarik untuk disimak. Dan jujur tadi saya setuju dengan pendapat Kang Hilmi, yang Pak Banjaran, bahwa selama kami menerapkan atau mengedukasi masyarakat tentang bisnis syariah, ini kendalanya luar biasa. Masyarakat pengen syariah, tapi pada prakteknya ini agak berkebalikan nih. Jadi ini tugas berat buat kita semua, apalagi saya udah 7 tahun di sini, untuk bisa menciptakan masyarakat yang benar-benar mau menerima konsep syariah dengan prakteknya, bukan cuma konsepnya doang. Saya ke Pak Banjaran tadi ya, dengan tantangan yang terkait dengan edukasi soal bisnis ini, tidak hanya soal mau berbisnisnya, tapi terjun langsungnya juga ikut serta nih. Nah, ini Anda melihat prospeknya seperti apa investasi syariah di 2021? Ingin kita berbicara mengenai investasi, mau tidak mau kita harus pertama memahami mengenai kondisi makro. Secara dewasa ini memang secara pertumbuhan kita berada dalam zona resesi, tetapi kita masih memiliki harapan, terutama di sektor retail. Memang terjadi penurunan, tetapi kita harus paham bahwa retail di Indonesia ini adalah backbone, karena konsumsi mau tidak mau itu mewakili porsi yang besar dalam PDB itu sendiri. Nah, untuk kedepannya memang mau tidak mau kita harus selektif, karena untuk bangkit ini sendiri kita butuh dorongan. Mungkin tidak hanya masalah literasi di sini, tapi kita berbicara mengenai kontribusi dari ekonomi syariah itu sendiri, di mana kita harus melihat ekonomi syariah sebagai penggerak. Nah, mungkin sekarang kalau utamanya itu ada di sektor keuangan, karena seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Kang Andi itu sendiri, bahwa memang akses keuangan itu sangat penting, karena tanpa akses keuangan itu sendiri, roda perekonomian tidak dapat berputar. Nah, ini mungkin harapan-harapan agar adanya inovasi di akses keuangan sehingga roda ekonomi berputar. Karena mau tidak mau secara perekonomian sampai dengan kuartal 1-2 tahun depan kita masih bergantung dengan belanja pemerintah secara masif. Sehingga di situ harus ada inovasi dari sektor keuangan untuk mendorong UKM. Mungkin ini yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Techfin atau fintech syariah itu sendiri. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan ini Bapak dan pemirsa, bagaimana tentunya iklim investasi syariah di Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Creative Money. Ya ampun, hidup ini benar-benar berat. Iya nggak sih? Ditambah lagi berat karena tagihan numpuk, tagihan internet, kreditan mobil. Sebanyak ini tagihan semua. 7 juta, 5 juta, ya ampun. Ya ampun, aku nggak tahu lagi harus gimana nih. Sabar ya. Nih lo, aku udah dapet handphone, dapet emas, bentar lagi dapet motor lagi. Cocok.
ajakin yuk, 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 diam deh, berisik tahu. Ajakin yuk, ajakin yuk, ajakin yuk. Apaan sih? Jadi, ajak teman dan keluarga langganan First Media. Gratis tagihan hingga 2 bulan dan hadiah berlimpah untukmu dan referral kamu. Dari smartphone hingga Yamaha Lexi. Caranya mudah, cukup login dan isi data referral kamu. Terima hadiahnya setelah temanmu aktif langganan First. Pemirsa, merujuk data Dinas Standar 2019, ekspor produk halal Indonesia ke negara anggota OKI berada di peringkat ke-10, di bawah Amerika, Brazil, Prancis, Rusia, Tiongkok, Argentina, Uni Emirat Arab, Jerman, dan juga Turki. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, ini mengindikasikan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mengejar ketinggalan ini. Nah, Pak Banjaran, tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Memang secara kemampuan ekspor kita itu secara umum memang belum bisa dikatakan berada dalam tahapan kompetitif. Tetapi hal ini bisa dijadikan sebagai motivasi karena sejatinya ini berarti negara lain sudah melihat potensi peluang sebelum kita bergerak. Nah, mungkin selain harus mengejar ketertinggalan, yang harus dimasukkan lagi adalah bagaimana kita memiliki perencanaan yang kuat. Ternyata even dalam industri halal sekalipun kita masih menjadi pasar. Mungkin yang bisa dibangun adalah kita memetakan competitive advantage yang dimiliki Indonesia, terutama untuk produk-produk apa saja nih yang sekiranya memiliki keunggulan dibanding lain. Karena kalau misalnya kita mau berkompetisi daging, itu akan sangat menjadi masalah karena di sini secara competitive advantage Brazil dan New Zealand itu memiliki keunggulan situ. Apalagi New Zealand menjamin semua produk daging yang diekspornya itu sudah mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Jadi mungkin kita harus memetakan produk dulu, bisa mungkin dari produk UMKM atau mungkin produk-produk yang sifatnya seperti beauty, karena mungkin keunggulan kita tuh yang bisa dijadikan atau disandingkan di luar sana adalah bagaimana produk-produk seperti produk-produk kecantikan itu bisa membantu dalam meningkatkan industri halal di Indonesia. Baru setelah itu nanti dia dikemas atau disandingkan dengan produk-produk lain yang dimana itu bisa menggait pasar yang lebih besar. Untuk hari misalnya ke Inggris maupun ke Australia. Baik, Pak Banjaran tadi selain terkait dengan industri kosmetik halal, apa lagi Pak? Mungkin sektor-sektor apa lagi sih sebenarnya yang bisa kita kembangkan? Untuk ekspor sendiri ya, itu memang kita harus melihat kira-kira selama ini kita ada di mana. Memang untuk selama ini memang masih bergantung pada yang sifatnya beauty, tetapi kita juga bisa melihat dari produk-produk UMKM, dari produk makanan olahan, karena di situ sebenarnya yang menjadi daya saing yang mungkin bisa dimajukan, karena seperti Brunei yang dijadikan kompetitif advantage-nya adalah makanan olahan. Jadi dia, Brunei dan Thailand sudah memasuki pasar makanan olahan terlebih dahulu. Mungkin kita bisa memiliki kompetitif advantage di sana, di mana kita harus satu mengedukasi, menyiapkan infrastruktur, sampai juga mendiplomasi, karena masalah ekspor ini masalahnya di diplomasi ekonomi.
Karena negosiasinya tren ke depan ini lebih ke arah bilateral daripada multilateral. Jadi memang bagaimana diplomat-diplomat kita bisa mendorong supaya barang-barang kita bisa masuk ke pasar-pasar nasional. Oh, oke. Saya beralih ke Pak Hari. Pak Hari, kalau sejauh ini kan tantangan dari Paytrend sendiri seperti apa? Ini kan tentunya untuk meluaskan layanan keuangan Islam atau Islam digital di Indonesia, Pak Hari. Tantangannya kalau sebelumnya kan ada di regulasi dan sebagainya, dan kali ini semuanya kita sudah comply. Ada sekitar 2,6-2,7 juta lah user kita saat ini. Nah, untuk berkembang lebih lanjut untuk mensiarkan masyarakat menggunakan Paytrend, e-money yang syariah, nah ini yang sebenarnya tidak mudah, ya tidak mudah karena yang tadi sampaikan bahwa edukasi terhadap masyarakat ini belum terlalu dalam, ya. Secara umum konsep-konsepnya sudah dipahami oleh masyarakat. Tapi pada saat kita mulai ke praktek, ya misalnya contoh nih, pada saat kita buka akun Paytrend e-money, ada akad wakalah, ada akad wadiah. Nah ini tuh nggak bisa dipahami dengan cepat gitu, ya. Jadi memang perlu ada banyak literasi, ada banyak edukasi yang dilakukan oleh regulator, ya, yang terkait Bank Indonesia ataupun OJK, bahwa seperti apa sih ya semua akad-akad yang terkait dengan transaksi syariah. Ya, karena kalau misalnya disampaikan oleh para ustadz, ulama dan sebagainya, ini yang lengkap cuma sebagian nih, bagian. Tapi sekali lagi ini adalah challenge buat kami, ya, karena kebetulan kita udah 7 tahun dan kita merasakan justru di era pandemi ini lah ya, di era pandemi ini, di new normal ini ada peningkatan pemahaman. Jadi boleh dibilang di dalam 1-2 bulan terakhir kita ada pertumbuhan yang cukup signifikan yang kita yakini akan naik cepat di 2021. Jadi boleh dibilang untuk Paytrend sendiri saat ini sampai dengan akhir tahun 2020 ini persiapan untuk menangkap sinyal-sinyal positif dari masyarakat yang sudah mulai mau terima. Jadi ini sangat baik menurut saya, ya, untuk 2021. Nah ini ya, bagaimana Anda meyakinkan masyarakat sebenarnya terkait dengan keuangan Islam digitalnya? Karena kita tahu bahwa Paytrend muncul di saat juga orang ya apa ini gitu kan, masyarakat atau edukasi masyarakat terkait dengan pertama uang digital aja juga belum paham betul, lalu kemudian muncul dengan Islam digital atau keuangan Islam digital ini waktu saat itu bagaimana Anda meyakinkan pada masyarakat? Baik, jadi kita rangkul antar pengguna, kemudian kita melakukan sosialisasi teratur baik itu secara online, langsung online. Baru satu bulan ini kami mulai melakukan sosialisasi online. Nah kebetulan spesialisasi kami adalah di rural area ya, di daerah-daerah dalam sana gitu. Jadi alhamdulillah setelah 1 bulan terakhir kita lakukan roadshow offline. Ini menunjukkan indikasi yang luar biasa. Jadi ada beberapa kota, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bulan depan rencana kami ke Sumatera, dan kita meyakini bahwa 2021 penetrasi pasar untuk menggunakan e-money syariah ini lebih mudah daripada sebelumnya. Dan ada banyak anggapan sebelumnya mungkin gini, mengira bahwa kalau e-money syariah itu hanya khusus untuk Muslim gitu ya. Ada di sana yang begini nih. Setelah ada sosialisasi dipahamkan bahwa akad wakalah itu begini loh, akad wadiah itu begini. Akhirnya mereka paham, kalau gitu di kami juga bisa. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini yang kita sampaikan di lapangan dengan cara yang ringan, dengan bentuk pelatihan-pelatihan singkat, juga merangkul agen-agen di lapangan, mengadakan sharing-sharing kecil. Kan sekarang pandemi nih. Baik, beralih ke Mas Hilmi. Mas Hilmi, bagaimana tentunya Anda mengembangkan biodiesel solar dari minyak jelantah untuk nelayan dengan prinsip-prinsip syariah ini, Mas Hilmi? Ini kan apa tentunya tantangan dari Anda? Terkait tentang salah satu unit bisnis kami di bidang perminyakan, yaitu tentang tantangan yaitu mensorsi minyak goreng bekas yang menjadi material feedstock kami. Dalam mulai itu kami melihat bahwa banyak sumber-sumber lain
maupun termasuk juga untuk melawan penyalahgunaan minyak goreng bekas yang juga masih marak terjadi dan masih jadi tantangan besar. Sehingga kami di sini melibatkan masyarakat. Kami memberdayakan ibu-ibu rumah tangga. Kami bentuk sebuah bank minyak jelantah yang skopnya itu wilayah kerjanya di tingkat RT, di mana ibu-ibu rumah tangga minyak bekas yang selama ini terbuang sia-sia ataupun tanpa disadari digunakan secara berulang, kami edukasi, lalu kami sediakan fasilitas di setiap RT yang kami bina. Selanjutnya, minyak jelantah yang dihasilkan dari setiap rumah itu distorkan ke bank minyak jelantah setempatnya di wilayah RT-nya. Selanjutnya, dari checkpoint tersebut, setiap pengumpulan tercapai 10 sampai 20 jerigen ukuran 18 liter akan kami jemput. Di situ kami menciptakan konsep sharing ekonomi, di mana para ibu-ibu PKK yang kami libatkan, mereka mendapatkan selain memberikan edukasi, juga menerima manfaat dari segi ekonomi, di mana kami memberikan bagi hasil dari hasil pengumpulannya jelantah tadi. Yang mana kami mensurvei satu rumah tangga di Kota Makassar itu menghasilkan 50 hingga 100 ml per hari. Baik, Mas Hilmi, Mas Hilmi, maaf saya potong. Ini saya penasaran terkait dengan kenapa Anda akhirnya memilih untuk mengembangkan usaha ini atau berbisnis dengan prinsip-prinsip syariah. Oke, baik. Jadi kami dalam hal menerapkan bisnis kami ini sebenarnya by accident. Jadi kami melihat tantangan yang ada, lalu bagaimana menghadirkan sebuah solusi dan sharing ekonomi. Jadi kami berpegang bahwa dengan banyaknya terlibat orang, bisnis itu akan lebih kuat fondasinya. Sehingga dari sini kami mengajak, bahkan bukan hanya ibu-ibu, bahkan kami melibatkan para mantan preman yang ada di Kota Makassar. Kita edukasi mereka yang jadi agen-agen lingkungan. Mereka yang mengumpulkan minyak goreng bekas dari sektor industri dan restoran, sementara ibu rumah tangga khususnya ibu PKK yang mengumpulkan minyak yang bersumber dari rumah tangga. Sehingga dengan cara ini, kolaborasi dari semua pihak, kami mampu tetap eksis dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Bukan hanya bagi nelayan sebagai pengguna, tapi sampai ke lingkungan. Kita bisa menyelamatkan 1 juta liter minyak jelantah setiap bulan yang selama ini terbuang ke lingkungan, khususnya di Kota Makassar yang memiliki 300 rumah tangga yang setiap hari yang kami data dari survei kami menghasilkan 50 sampai 100 mili. Artinya ada dalam bulan ini ada 1 juta liter minyak jelantah yang keluar ke lingkungan, dan menjadi PR besar kita untuk menyelesaikan masalah ini dan menghadirkan nilai tambah. Multiplier efeknya juga kemana-mana. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Pemirsa, apa tentunya investasi syariah yang bermanfaat bagi ekonomi umat 2021? Creative Money segera kembali.
Berkomitmen pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan difokuskan pada 4 hal. Industri produk halal, keuangan syariah, optimalisasi dana sosial syariah, dan peningkatan kapasitas pelaku bisnis syariah termasuk UMKM. Nah, kalau balik lagi ke Mas Hilmi, Anda sebagai pelaku bisnis real ekonomi syariah, melihat sektor investasi syariah apa sih yang sebenarnya memiliki prospek di 2021 dan tentunya ini memang bermanfaat bagi kemaslahatan umat? Ya, kami melihat memang industri ekonomi syariah ini momentum besar untuk hadir menjadi problem solver. Kami berprinsip dalam hal sebagai pelaku bahwa ekonomi syariah core utamanya adalah bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di sekitar dengan konsep gotong royong. Nah, dengan cara seperti itu, edukasi seperti itu baik ke pelaku ekonomi, stakeholder yang kita libatkan maupun para investor yang ingin terlibat dalam bisnis itu lebih lebih mengena akar permasalahan, sehingga kami melihat bahwa khususnya ekonomi syariah di sektor UMKM, sektor mikro yang tentu sampai dari dulu sampai hari ini beberapa kali krisis tetap bisa eksis meskipun ya di tahun 2020 ini cukup digoyang. Kami melihat bahwa sektor ini adalah sektor yang perlu perhatian khusus oleh sistem ekonomi syariah yang mana tentunya harus berlandaskan masalah-masalah yang ada di sekitar. Nah, kami melihat bahwa kita sebagai pelaku harus menciptakan sebuah ekosistem bisnis yang bisa menjawab permasalahan mulai dari finansial sebagai pelumas, lalu dari segi sistem untuk menciptakan tata kelola dan pasar, lalu yang terakhir yaitu adalah dari sektor hilir. Dalam hal distribusi keuangan itu bagaimana terus bisa sustain. Nah, lalu kami melihat bahwa hal ini belum terlalu sampai ke daerah-daerah di luar, khususnya di luar Pulau Jawa. Ekonomi syariah masih sangat terlalu makro. Banyak masyarakat belum terlalu mengerti, sehingga ini harus menyentuh akar permasalahan. Tapi kalau kita lihat Paytrend ini ya Pak Hari, di 7 tahun berjalannya Paytrend, tadi Anda katakan bahkan di pandemi ini agak sedikit naik pemahaman orang terkait dengan syariah, dan Paytrend memulainya juga dari luar ya. Betul tidak sih? Ini bagaimana sebenarnya? Anda melihat juga tren investasi syariah di Paytrend ini? Ya, jadi sekali. Jadi memang belajar dari data ya bahwa kalau kita bicara 2017 lalu itu bahwa ada 36% masyarakat Indonesia ini yang punya rekening, sisanya nggak punya rekening sama sekali ya di bank. Nah, ini peluang kita. Nah, mereka yang nggak punya rekening ini kan bukan di kota jadinya, tapi justru di daerah, ya di pedalaman dan sebagainya, yang interaksi seperti di kotanya nggak lebih banyak. Nah, memang kita menemukan bahwa begitu banyak orang nggak punya rekening dengan macam-macam alasan, ya katanya memang nggak pantas untuk ke bank, atau mungkin ada yang merasa bahwa kalau nyimpen di bank itu adalah nggak bagus dan sebagainya. Ini salah pikiran ya. Tapi mereka punya uang tunai, satu, punya uang tunai. Kedua, mereka punya handphone, ya bagus-bagus lagi handphonenya, ya. Dan 3 problemnya, yaitu yang ketiga ya maunya adalah emailnya. Nah, kalau handphone nggak ada masalah, bagus-bagus, uang tunai juga masalah, email yang jadi masalah. Jadi saat kami sosialisasi ke daerah disambut dengan baik tuh. Karena pembukaan rekening mengimannya lebih mudah, cukup dengan nomor handphone dan tunai. Tapi kendalanya di yang ketiga, email. Email tuh 1 minggu bisa 2-3 kali ganti. Ya, ini kalau kita bicara 5 tahun ke belakang lah ya. Nah, sekarang alhamdulillah masyarakat sudah mulai sadar bahwa email itu nggak boleh ganti-ganti. Tapi timbul masalah keempat, ya dengan begitu terbukanya sosial media, ini diterima secara gelondongan, sehingga data KTP, PIN, password ini menjadi PR tersendiri buat kita dan juga buat pemerintah agar masyarakat mau menjaganya, ya karena kemajuan teknologi, misalnya seperti fintech. Kalau kita kan fintech dari BI ya, nah fintech OJK itu peer-to-peer lending, ini ternyata juga memicu aspek kejahatan, terutama yang disasar adalah justru di rural area. Ya jadi kami di 1 bulan terakhir bahkan untuk target 2021 yang kita sasar adalah komunitas. Ya secara personal
untuk user one on one itu kelihatannya sudah cukup. Nah dari sana itulah kita olah komunitas, misalnya komunitas apa gitu ya, untuk mereka beralih sistem bayar-bayarnya, misalnya untuk payroll lah, tadi mungkin Mas Hilmi bisa pertimbangkan ya untuk bayar-bayarnya, atau bayar komisi, atau untuk beli-beli menggunakan platform syariah, ya, bukan berarti yang lain nggak bagus, tapi kalau memang ada yang syariah kenapa enggak gitu. Bagaimana menggerakkannya pasti pakai Gmail, tapi kita nggak bakar uang. Nggak salah juga mau bakar uang ya kalau emang ada ya. Kalau kita nggak pernah lakukan hal itu. Jadi untuk komunitas yang berminat, pertama pada saat mereka menggunakan, kita siapkan link khusus yang mudah. Pada saat mereka tinggal klik itu langsung jadi itu, langsung jadi. Aplikasi jadi, dia punya register sebagainya. Nah ini kalau mereka mau pakai ini, mereka dapat cashback, ya. Nah cashback ini didapat dari fee-nya kami. Jadi kita kan dapat fee itu dari bayar-bayar. Bukan dinaikin harganya, bukan. Dapat fee dari bayar. Nah, fee itu kita potong dulu dengan sedekah, itu dulu yang utama. Ya, supaya berkah. Ya. Sisanya ini menjadi fee operasional untuk kami, sekitar 20-30%. Nah, yang sisanya itu yang dikembalikan dari cashback. Mas Panjaitan, ini kalau di 2021 produk investasi syariah apa sih yang menurut Anda bahwa ini akan naik atau mungkin Anda sarankan untuk masyarakat berinvestasi di sana? Untuk outlook 2021 itu mungkin masih dalam 3 hal kalau kita melihat dari pasar secondary itu sendiri. Saham syariah kalau mau masuk ke sana masih menjadi primadona di sini, di mana peningkatan masih terjadi sampai dengan Oktober 2020. Di sini juga ada sukuk yang terus berkembang dan melihat trennya sampai ke depan dari issuance, dari outstanding, dari akumulasi akan terus berkembang. Itu bisa masuk ke situ. Reksadana syariah juga bisa menjadi pilihan karena ternyata trennya ke depan. Jadi memang secara garis besar ini selama masa pandemi ini ada peningkatan saving atau simpanan, di mana sebagian dari simpanan itu untuk orang yang sudah melek finansial itu sudah mulai diarahkan untuk investasi melalui pasar saham, bisa dengan menabung saham dan lain-lain. Fintech syariah ada pilihannya, sudah ada 2 yang berizin, karena di situ kita bisa join dalam pembiayaan investasi sebagai alternatif dari peluang investasi itu sendiri. Itu kalau untuk yang memiliki bisnis langsung mungkin harus lebih oportunis karena mau tidak mau akan mengikuti tren ke depan. Sebagai contoh, sekarang banyak dari produsen batik itu yang beralih memproduksi daster karena peningkatan permintaan dan penggunaan dari daster itu pasarnya membludak tidak hanya di Jawa tetapi sampai di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Memang akhirnya para pengusaha dituntut untuk lebih inovatif dan adaptif, melihat peluang yang ada, dan mau tidak mau sekarang memang harus sedikit lebih oportunis. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, pemirsa. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi Creative Money akan kembali dengan menyusun portofolio investasi syariah.
Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, investor cenderung memilih instrumen yang bersifat aman dari gejolak. Nah, tadi kalau kata Pak Banjaran di akhir bahwa kita nggak ada salahnya kok kalau mau mencari untung ya sebenarnya, apalagi dalam kondisi seperti ini. Nah, kalau ke Pak Hari, apakah bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di 2021 tapi lewat Paytrend bisa nggak sih, Pak? Oke, ini menarik ya. Jadi ada sebenarnya Paytrend itu ada dua ya. Ada Paytrend e-money syariah, kemudian ada Paytrend aset manajemen syariah. Dan alhamdulillah untuk pertanyaan tadi jawabannya ada di Paytrend aset manajemen syariah yang kebetulan saat ini masih menjadi aset manajemen syariah satu-satunya di Indonesia. Ya, dan karena satu-satunya ini makanya bukan pilihan ya, artinya gini, kalau satu-satunya misalkan udah nggak bisa milih nih, tapi justru ada tantangan bahwa kok cuma satu ya aset manajemen syariah itu, sehingga masyarakat mungkin ada sebagian ragu dan sebagainya. Tapi buat mereka yang sudah paham tentang ekonomi syariah atau prinsip syariah bisa mencobanya di aset manajemen dengan beli reksadana syariah yang sudah ada di sana, tinggal pilih, dan itu caranya gampang sekali ya. Tinggal masuk ke, kalau kita cari di Google, Paytrend Aset Manajemen Syariah. Itu udah tinggal klik, daftar, dan itu simpel sekali. Ya, mau pakai pembayaran apapun juga. Jadi pilihannya banyak. Dan kebetulan dengan di tahun ini tuh ada kenaikan cukup signifikan ya untuk pengguna daripada reksadana syariah. Walaupun masih belum mencukupi target negara ya untuk bisa mensiarkan aset manajemen syariah. Oke, nah saya kembali ke Mas Banjaran. Ini kalau kita melihat kinerja saham-saham dalam indeks syariah di pasar modal lebih baik daripada indeks konvensional ya. Apa rekomendasi Anda, Mas Banjaran, tentunya bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam saham syariah di pasar modal? Terima kasih pertanyaannya. Secara garis besar, apabila dia bertanya mengenai saran portofolio investasi, memang kembali lagi pertanyaannya dikembalikan tujuan dari investasi itu apa, untuk jangka pendek, jangka panjang, untuk kebutuhan seperti apa. Nah, dari hal seperti itu baru dikonstruk berbagai macam aset classes yang bisa dijadikan pilihan. Memang kalau di sini nih saham syariah itu adalah semacam ujung tombak karena performanya itu langsung reflect terhadap performa yang dihasilkan oleh perusahaan entitasnya itu sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya memiliki uang lebih itu mungkin bisa masuk saham syariah. Tapi mungkin lebih baik apabila masih belum memiliki pengetahuan lebih mengenai pasar saham dan dinamikanya, reksadana bisa menjadi pilihan. Di situ ada pilihannya dari reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran saham, sampai hal-hal yang bersifat misalnya berbasis efek harga luar negeri. Tetapi kembali lagi untuk bisa masuk ke dalam aset classes itu kita harus memikirkan mengenai satu, apakah ini dana ini bisa diinvestasikan atau memang dibutuhkan untuk cash flow untuk jangka waktu pendek, menengah, dan lain-lain. Karena dalam kondisi ketidakpastian seperti ini, peningkatan tabungan itu memang lebih ke arah bagaimana orang-orang itu mempersiapkan ketidakpastian itu sendiri. Nah, apabila memiliki ruangan di situ di mana ada tadi misalnya ada dana lebih yang di mana itu harus diputar sehingga untuk merespon terhadap inflasi itu sendiri bisa melalui aset manager, dengan kata lain kita menyerahkan ke orang untuk mengalokasikan, bisa melalui reksadana syariah secara langsung, bisa membeli kayak sukuk itu nanti dapat yield yang kompetitif. Walaupun sudah memiliki pengetahuan lebih, silakan masuk ke saham syariah. Tapi kembali lagi harus ditanyakan kembali tujuannya untuk apa. Karena itu penting sekali untuk mengkonstruk. Tujuan ya, itu menjadi sebuah kuncinya. Oke, Mas Hilmi, ini kalau bagi masyarakat yang ingin berinvestasi lewat bisnis syariah, apa tipsnya dari Anda? Kalau saya yang pertama pelajari betul bisnis model dari penyedia layanan investasi syariah. Nah, itu harus betul-betul jelas bahwa dia bisa menceritakan profit dengan betul-betul dari sistem bisnisnya, bukan yang marak kemarin itu banyak terjadi dia kayak money game seperti itu. Nah, itu kita perlu betul-betul mengerti cara kerja
dari uang kita ketika masuk itu bagaimana cara kerjanya, itu yang paling utama. Lalu yang kedua adalah izin, tentu izin ini dalam hal ini pemerintah kan sudah mengatur terkait tentang bisnis investasi khususnya secara umum termasuk juga syariah itu diatur lewat OJK. Nah itu harus betul-betul jelas. Kalaupun misalkan belum mengantongi, paling tidak kita harus mengetahui track recordnya. Kalau dia belum lebih dari 1 tahun, itu mungkin masih bisa kita ketika memang kita yakini bisnis modelnya bisa mencetak profit atau bisa sustain. Nah, karena terkadang juga kami lihat beberapa pelaku usaha khususnya kayak peer-to-peer lending, baik syariah maupun non-syariah itu banyak yang masih terkendala masalah izin. Nah ini jadi PR besar bagi pemerintah juga, karena ini jadi salah satu penghambat ataupun juga jadi tantangan. Nah, kami melihat contoh di bisnis syariah di negara yang bisa dibilang bukan negara syariah, seperti contoh Inggris. Kebetulan saya sempat dikirim belajar di sana. Kemudahan investasi di bidang mendirikan bisnis investasi yang berbau syariah itu sangat mudah. Tapi bahasanya beda. Mereka bisnis di bidang social enterprise. Mereka punya badan izin tertentu yang memudahkan para pelaku ini bisa percaya dan dipercaya oleh masyarakat, dan kemudahan akses lain dari pemerintah. Contoh, misalkan pembiayaan sangat dibuka lebar untuk mereka mendapatkan kredit ringan. Contoh dari pemerintah, baik juga melakukan sourcing dana dari masyarakat itu sangat dimudahkan. Nah ini jadi PR bagi kita agar mampu mencontoh negara-negara yang sudah eksis dalam menerapkan bisnis syariah walaupun mereka tidak melebihi syariah. Nah ini jadi PR besar kita, bahwa bagaimana syariah hadir untuk menciptakan social accounting atau efek sosial yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah ini yang jadi prinsip-prinsip yang harus jadi pegangan bagi kita sebagai investor maupun pelaku seperti itu. Oke, baik. Kita masih punya satu segmen terakhir lagi nih, Bapak-bapak. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, dan pemirsa, bagaimana tentunya masyarakat memanfaatkan peluang dalam ekosistem ekonomi syariah melalui pembentukan bank syariah besar. Tetaplah di Creative Money. Pemirsa, kita ada di penghujung program Creative Money Investasi Syariah 2021, dan ini kalau kita lihat terkait dengan literasi keuangan syariah pada 2019 hanya 16,34%. Nah, dari Anda bertiga, baik Pak Hari, Mas Hilmi dan juga Pak Banjaran, ini bagaimana untuk meluaskan inklusivitas keuangan syariah? Nah, ini juga tadi yang dikatakan oleh Pak Hari, ini menjadi tantangan juga terkait dengan hal ini. Silakan Pak Hari. Ya, saya tertarik tadi ucapan dari Mas Hilmi tadi ya. Itu betul sekali. Jadi kalau ngelihat bahwa aset manajemen syariah cuma satu ya di Indonesia ya. Kalau kita melihat Imani juga cuma kami dan Link aja. Nah, berarti memang ada PR besar buat kita semua untuk memperjuangkan hal ini. Karena mungkin saja terjadi kan tidak sedikit loh yang memang berkeinginan untuk menjadi pelaku bisnis syariah, tapi mungkin juga terganjal mungkin di regulasi atau kurangnya literatur untuk menjadi bisnis syariah yang comply di negeri ini. Jadi kalau menurut saya sih masyarakat sebaiknya mengacu ke satu untuk masalah syariah untuk pelajari ya, yaitu ke DSN MUI, karena
ada begitu banyak sekali literatur yang akhirnya malah membingungkan masyarakat. Jadi ini jadi PR besar. Saya setuju ya, mungkin di Inggris, Singapura juga sebagai negara yang bukan syariah tapi banyak menerapkan prinsip-prinsip syariah di sana, dan ini menjadi tantangan besar bagi kita semua. Oke, baik. Ya. Pak Banjaran, tanggapan Anda? Ekonomi syariah itu masih dalam remaja menuju dewasa. Nah, ada harapan-harapan tertentu yang ingin dicapai, di mana peran dari ekonomi dengan keuangan syariah itu tidak hanya menyasar yang bawah, tetapi juga menyasar ke atas. Mungkin dalam kaitannya dengan manajer bank syariah itu sendiri, itu alasan utama sebenarnya bagaimana ekonomi syariah itu dapat berperan di proyek-proyek strategis yang dimana itu membutuhkan pembiayaan yang lebih besar. Tetapi mungkin dengan peran yang baru ini tidak serta-merta meninggalkan peran yang lainnya, di mana di situ berusaha untuk mendukung inklusi keuangan. Memang sampai sekarang, terutama dalam ruhnya di Indonesia itu keuangan syariah sendiri menyasar kepada akar rumput, dan memang akar rumput itu adalah backbone dari perekonomian Indonesia dengan 99% adalah UMKM. Sehingga mungkin di sini kedepannya inovasi itu perlu digulirkan, di mana mau tidak mau arus ke depan digitalisasi ini harus menjadi acuan yang bisa dimanfaatkan sehingga kita bisa meningkatkan peran tidak hanya literasi tapi peran ekonomi dan keuangan syariah, bisa melalui teknologi inovasi keuangan digital yang dilakukan Petra atau P2P lending berizin lainnya, sistem pembayaran, terutama kita tuh ketinggalan di keuangan syariah, terutama di yang digital ini di sistem pembayaran, karena sampai sekarang itulah yang menjadi penetrasi terhadap konversi konversi atau bergabungnya orang dalam sistem keuangan. Nanti kedepannya mungkin bisa diharapkan selain digitalisasi, tetapi yang pertama adalah digitalisasi yang memberikan rahmat pada semuanya. Karena inovasi tidak semuanya memberikan kebaikan. Ada namanya negative innovation. Sehingga di sini yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana tumbuh bersama digitalisasi dengan peran yang lebih, tetapi tidak meninggalkan akar rumput yang dimana di situ memperluas akses kepada yang mikro, ultra mikro, sampai ke sasaran-sasaran yang bisa menumbuhkan entrepreneurship, dan disitulah keuangan syariah sebenarnya, karena yang diutamakan adalah bagaimana kita membangun sebuah partnership. Baik, Mas Hilmi, tanggapan Anda? Jadi untuk meningkatkan literasi keuangan ini, kita sebagai pelaku yang saya memiliki kapasitas ilmu yang lebih luas harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita mengidentifikasi kira-kira tantangan apa yang perlu di-solve dengan metode pendekatan keuangan. Nah, lalu selanjutnya ketika kita mampu mencari tahu apa permasalahan dan bagaimana keuangan mampu menjawab permasalahan itu, selanjutnya adalah bagaimana membangun sebuah ekosistem bisnis yang bukan hanya sekedar sebagai platform, tapi lebih luas lagi untuk memastikan apa yang sudah dibangun itu dapat terus memberi manfaat secara luas. Kami melihat bahwa prinsip-prinsip syariah ini, khususnya secara umum prinsip gotong royong, ini harus lebih luas lagi, bukan hanya secara makro, tapi apa yang ada di sekitar kita itu harus bisa kita jawab, sehingga kebermanfaatan daripada prinsip ekonomi syariah itu betul-betul dirasakan oleh umat. Baik, ini terakhir closing statement yang juga menjadi sekaligus closing statement Anda, bagaimana tentunya menyusun portofolio syariah unggulan di 2021. Silakan Pak Hari. Pertama mungkin perlu disampaikan tadi, ada banyak masyarakat menyangka ini adalah MLM. Paytrend Imani itu bukan MLM. Ya, nah, kadang-kadang saat di lapangan pada saat kita melakukan edukasi tentang Imani Syariah, nanti larinya, oh ini kan MLM. Nah, itu yang akhirnya menjadi barrier buat kita. Nah, tentang 2021, kita mengkhususkan diri untuk menyasar komunitas, ya komunitas. Karena ini sifatnya bisa masif, ya. Dan apa yang kita berikan nanti adalah bentuk seperti instan, nggak perlu harus begitu banyak prosedur yang mesti dilewati. Cukup hanya dengan mengisi nama, kemudian penanggung siapa dan sebagainya, muncul satu link yang pada saat disebar pada komunitas, maka hitungan mungkin menit atau jam mereka sudah pakai aplikasi Paytrend.
dan sudah siap berinteraksi secara syariah, baik itu untuk bayar-bayar maupun beli-beli. Ya. Nah, benefitnya adalah tentu saja bagi si pemilik komoditas. Ya, ada fee base yang kita bagi. Ya, itu aja yang mungkin yang pada saat dibagi nanti bisa menjadi dana CSR dan sebagainya. Oke, ya, baik. Ini yang jadi ini utama di 2021. Oke, baik. Pak Banjaran, singkat saja terkait dengan menyusun portofolio syariah unggulan 2021. Oke, terima kasih. Untuk menyusun portofolio unggulan 2021 mungkin yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana bisa mengambil momentum dan mungkin lebih selektif terhadap bidang-bidang yang menjadi penggerak di sini. Saya sih menggarisbawahi ada 3 di sini, yaitu agrikultur, food production, kesehatan, dan logistik. Karena pilihannya mau investasi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung bisa mungkin dengan membiayai usaha-usaha ataupun turut serta dalam bisnis-bisnis penunjangnya, tapi secara tidak langsung bisa melalui aset manajemen, reksadana, ataupun di situ testing syariah, yang dimana itu menyusun spesifik 3 hal, agrikultur, kesehatan, dan logistik, dan termasuk di sini mungkin UMKM yang bergerak di situ. Mungkin itu saja. Baik, Mas Hilmi, singkat saja dari Anda. Oke, jadi kebetulan saya menjalankan bisnis ya, game oil yang di bidang perminyakan dan game kontainer di bidang aset manajemen, khususnya untuk supporting UMKM. Nah, kalau kami sendiri untuk meningkatkan gairah masyarakat untuk terlibat dalam program investasi syariah ini, kami akan melakukan merger dengan para pelaku UKM lokal, di mana kami akan membuat sebuah ekosistem yang akan membantu perluasan cabang lah begitu, perluasan cabang UMKM yang memang sudah settle, artinya sudah diterima produknya dan sudah punya sistem yang oke. Jadi kita sinergitas, kami menyediakan platformnya. Nah, kami sudah mengerjakan di game kontainer itu baru 40 dalam 1 tahun terakhir ini. Tapi target kami di tahun 2021 kita akan menciptakan 1000 UMKM baru dengan konsep syariah, yang mana dengan yang tentunya juga tetap sesuai dengan undang-undang yang berlaku di pemerintah. Jadi berbadan PT. Jadi per slot itu nanti akan ada beberapa pemilik gitu dari satu PT. Baik. Nah, itu kami sudah merasakan betul dari satu UKM bisa menciptakan 10 sampai 15 juta dan mereka tetap existing. Jadi kalau ada 1000 UKM akan ada pertumbuhan ekonomi hingga miliaran rupiah. Jadi 100 tahun saja itu bisa menciptakan 1,5 miliar rupiah setiap bulannya di satu wilayah dan menciptakan 100 sampai 200 tenaga kerja baru. Nah, ini sangat jadi solusi untuk ke depan seperti itu, apalagi bukan tangguh lah. Baik. Baik, itu berarti berefek ke mana-mana akhirnya ya, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Hilmi, terima kasih Pak Hari Prabowo, CEO dan co-founder Paytrend, lalu Mas Andi Hilmi Mutawakil, Wirausaha Muda Syariah, serta Pak Banjaran Surya Indrastomo, Kepala Peneliti Ekonomi Islam Digital Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, telah berliterasi di Creative Money. Dan pemirsa, saya Eliza Hasan pamit, terima kasih dan sampai jumpa.